Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Naila Hanifah dengan NIM 210907032. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya berperan sebagai moderator dalam debat kali ini. Adapun tujuan dari debat kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek MKWK Pendidikan Pancasila. Sebelum memulai debat, terdapat beberapa aturan dalam berdebat yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. Di antaranya adalah yang pertama, argumen harus memiliki alasan yang logis. Yang kedua, saling menghormati antara dua belah pihak. Yang ketiga, tidak boleh memojokkan atau menjatuhkan lawan bicara. Yang keempat, berbicara ketika dipersilahkan. Dan yang kelima adalah menyanggah dengan baik dan sopan. Untuk mosi yang kelompok kami ambil dalam debat kali ini adalah penolakan pembangunan rumah ibadah. Alasan kami memilih mosi ini adalah karena masih banyaknya kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kepada pihak pro dipersilahkan memberikan argumen. Kita tahu bahwa di negara Indonesia, negara kita memiliki banyak sekali perbedaan maupun keberagaman, baik dari segi budaya, ras, suku, bahkan agama. Nah, Indonesia sendiri telah disahkan 6 agama yang resmi dan juga beberapa keyakinan yang bisa digunakan sebagai identitas yang sah. Kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya bahkan diatur dalam sila pertama dalam Pancasila dan juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, walaupun telah dicantumkan dalam sila Pancasila, walaupun telah dicantumkan dalam undang-undang, namun masih terjadi banyak sekali kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di berbagai tempat di Indonesia. Ini terjadi karena banyaknya kesalahpahaman ataupun kurangnya dialog antara kedua belah pihak. Nah, solusi yang ditawarkan pemerintah itu diadakan atau dilakukan banyak dialog ataupun dilakukan musyawarah agar mendapat kesepakatan yang menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti itu. Terjadi pembangunan rumah ibadat dan itu akan mungkin menimbulkan bisa dikatakan akan menimbulkan suatu keresahan supaya itu dapat dicegah dan dengan diberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Pada pihak kontra dipersilahkan memberikan argumen. Dengan mosi penolakan pembangunan rumah ibadah ini tentu membawa konflik dan hal ini memang sudah kerap terjadi di Indonesia. Banyak sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama tertentu menolak sebuah pembangunan rumah ibadah yang didasarkan karena kurangnya izin dari mayoritas penduduk yang berada di daerah tersebut. Dari awal Indonesia terbentuk, kita semua walaupun berbeda-beda tetap hidup berdampingan. Bahkan rumah ibadah sekalipun seperti halnya Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral yang ada di Jakarta, kedua rumah ibadah ini kan dibangun berdampingan dengan tujuan untuk mengobarkan semangat persaudaraan, persatuan, walaupun berbeda. Namun dengan adanya keragaman di Indonesia ini justru sering sekali masyarakat terlibat konflik, ketegangan, kecurigaan terhadap agama lain. Hal inilah yang perlu dihilangkan sebagaimana keberagaman yang ada di Indonesia ini seharusnya dikreasikan secara positif oleh masyarakat. Maka balik lagi, mosi penolakan pembangunan rumah ibadah ini memicu adanya kerenggangan antar umat beragama yang ada di Indonesia yang sendirinya memiliki ciri khas dalam keragamannya. Kepada pihak pro dipersilahkan memberikan argumen. Rumah ibadat dalam kaitan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama tertentu. Permasalahannya menjadi rumit ketika pendirian rumah ibadat tersebut dicurigai oleh pihak lain yang tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiar agama pada komunitas lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara mayoritas umatnya pemeluk agama Islam, tetapi tidak dengan di bagian daerah tertentu seperti Bali, NTT, dan Papua. Dalam hal ini, kita mengilhami pentingnya aturan tentang pendirian rumah ibadah karena terdapat kantong-kantong pemeluk agama tertentu dalam di suatu daerah. Di wilayah timur sana, kita tahu bahwa pemeluk agama Islam itu minoritas, maka kasus-kasus pendirian rumah ibadat umat Islam di sana tergolong sulit. Namun, di Jawa Barat, yang mayoritas masyarakatnya Muslim, sulit untuk umat Kristen mendirikan gereja atau membangun gereja. Kita dapat melihat tanggapan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, yaitu melihat pelanggaran pembangunan rumah ibadah oleh kepala daerah tak langsung diartikan sebagai pelanggaran HAM.
Dia menilai pemberian izin pembangunan rumah ibadah juga berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah di suatu daerah tersebut. Karena itu, kata Pak Yusuf Kalla, bisa jadi kepala daerah tidak mengizinkan pembangunan rumah ibadah karena tidak sesuai dengan RT atau RW di daerah tersebut. Agama dan rumah ibadah sangat berbeda. Semua orang berhak untuk menganut agama, tetapi tidak semua orang berhak membangun rumah ibadah yang ada di mana saja. Ini terjadi dalam dunia ini sebab pembangunan rumah ibadah adalah hak wali kota yang mengizinkan. Tidak berarti kalaupun wali kota melarang rumah ibadah didirikan di sini karena tidak sesuai dengan perencanaan kota atau wali kotanya melanggar hak asasi, tidak. Kata Pak Yusuf Kalla, karena wali kota tidak melarang orang beribadah. Yang dilarang tidak sesuai dengan rencana. Karena itu, Pak Yusuf Kalla, pelarangan izin pembangunan rumah ibadah tak serta-merta melarang warga untuk beribadah. Pada pihak kontra, dipersilahkan memberikan argumen. Terima kasih moderator. Di sini saya memilih kontra dalam topik utama kita, yaitu penolakan pembangunan rumah ibadah, di mana yang tercantum pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak kebebasan beragama. Oleh karena itu, tiap agama pun perlu melakukan persekutuan serta untuk menjalin cinta kasih dan sebagai bukti bahwa memiliki dan mengayomi agama yang satu, di mana untuk bersekutu tiap masyarakat membutuhkan tempat untuk menjalin suatu interaksi bersama-sama, yaitu rumah ibadah. Tiap dari kita dilarang atau tidak seharusnya melakukan penolakan tersebut karena dalam membangun rumah ibadah adalah suatu kebebasan dalam beragama. Kepada pihak pro, dipersilahkan memberikan argumen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alasan saya mendukung adanya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah adalah masih adanya rumah ibadah yang tidak memenuhi syarat administrasi, syarat teknis bangunan gedung, dan juga syarat khusus yang telah ditentukan pada pasal 14 ayat 1 dan 2, Peraturan Bersama Dua Menteri. Contohnya ialah seperti pembangunan gereja Santa Clara yang ditolak oleh masyarakat setempat di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Masa yang menolak pembangunan gereja tersebut mengatasnamakan Aksi Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi atau yang disingkat dengan MSUIB yang dipimpin oleh Ustadz Imam Fatur Rahman. Pihaknya mengatakan bahwa hampir 20 orang membuat surat keterangan dan mencabut dukungan atas pemalsuan data atau dokumen pembangunan gereja. Pada pihak kontra, dipersilahkan memberikan argumen. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Mengenai pembangunan rumah ibadah yang tidak memenuhi syarat administrasi ataupun syarat teknis pembangunan gedung, apakah aturan persyaratannya itu wajar? Tetapi jika seperti narasi di awal, pemerintah menolak pembangunan rumah ibadah secara menyeluruh dan menetralisir semua persyaratan pembangunan rumah ibadah itu sangat tidak wajar. Pembangunan gereja tersebut padahal tidak menjadi masalah jika adanya toleransi dan saling menghargai. Dibangunnya gereja tersebut pun tidak menjadi hambatan untuk masyarakat melakukan aktivitas. Pembangunan gereja itu harus berlangsung, sehingga terjadilah pemalsuan data tersebut, dikarenakan kerasnya penolakan dari penduduk mayoritas. Paradigma dan stigma masyarakat Indonesia seperti ini harus kita ubah. Mengaku menjunjung tinggi Pancasila, tetapi secara tidak langsung telah melanggarnya. Kepada pihak pro, dipersilahkan memberikan argumen. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, sejumlah peraturan yang dianggap diskriminatif dan pemerintah daerah yang kerap tak bergigi terhadap tekanan kelompok intoleran semakin menyudutkan kaum minoritas. Data secara institut menunjukkan sejak 2007 hingga 2018 terdapat ratusan kasus penolakan dan penyerangan rumah ibadah. Paling banyak terjadi pada gereja dengan 199 kasus. Saya kembalikan ke moderator. Pada pihak kontra, dipersilahkan memberikan argumen. Terima kasih kepada pihak moderator. Namun bagaimana jika keadaannya di suatu wilayah tersebut terdapat penganut agama minoritas? Tentunya hal ini menjadi salah satu penghambat kaum minoritas untuk membangun rumah ibadahnya. Dengan dikeluarkannya peraturan nomor 8 nomor 9 pada 2006 pada pasal 14 ayat 1 oleh Kementerian Agama, terdapat salah satu syarat pembangunan rumah ibadah, yaitu adanya jumlah minimum penganut agama tersebut agar rumah ibadah dapat dibangun. Namun hal ini menjadi salah satu penghambat dikarenakan jumlah kaum minoritas semakin sulit untuk membangun rumah ibadah. Seperti yang terjadi di
wilayah Bekasi terdapat penganut agama Hindu yang kesulitan dalam pembangunan rumah ibadahnya, yaitu pura, dikarenakan jumlah tidak mencapai syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kepada pihak pro dipersilahkan memberikan argumen. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya. Seperti yang kita tahu, di desa-desa tertinggal yang mayoritas penduduk agamanya beragama Muslim, masih minim atau bahkan tidak ditemui adanya rumah ibadah untuk penganut agama minoritas, yaitu agama Nasrani. Hal ini sungguh menjadi perhatian pemerintah, di mana dalam undang-undang sangat jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing juga. Maka pembangunan rumah ibadah sangatlah diperlukan dan sangat dianjurkan di desa-desa tertinggal. Pada pihak kontra dipersilahkan memberikan argumen. Mungkin karena seperti di desa-desa yang tertinggal, yang mayoritas penduduknya agama Islam, tidak memiliki pendapatan per kapita yang cukup, atau dengan kata lain yang belum memiliki sumber daya manusia yang baik dalam hal dana, maka akan lebih baik jika biaya-biaya yang ada tersebut dilimpahkan kepada penganut-penganut agama mayoritas tersebut di daerah tersebut, seperti Muslim misalnya sebagai agama mayoritasnya, dan agama non-Muslim atau seperti Kristen, Buddha, Hindu atau yang lainnya lebih baik beribadah dari rumah saja, karena mengingat jumlah penganut agamanya yang tidak banyak, dan kita memfokuskan dulu untuk biaya-biaya yang ada kepada agama-agama mayoritas daerah tersebut. Kepada pihak pro dipersilahkan memberikan argumen. Menurut saya, kaum mayoritas merupakan sejumlah orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti agama, suku, bangsa, sosial, dan budaya yang mendominasikan suatu negara atau suatu daerah tersebut dan memiliki jumlah yang lebih banyak. Sedangkan kaum minoritas adalah orang ataupun kelompok yang memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kaum mayoritas, sehingga biasanya sering terjadi diskriminasi atau selalu terkalahkan oleh kaum mayoritas. Pada dasarnya, kaum minoritas memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas. Akan tetapi, masih sering terjadi konflik yang tidak diinginkan antara kaum minoritas dan juga kaum mayoritas. Ketika hak kaum minoritas tersebut tidak dipenuhi untuk beribadah, maka setiap individu tersebut tidak terpenuhi untuk melaksanakan ibadahnya. Sehingga kasus penolakan rumah ibadah ini, hak kaum minoritas harus diperjuangkan karena untuk mendirikan rumah ibadah saja tidak diperbolehkan. Dari kasus penolakan rencana pembangunan rumah ibadah, kita dapat melihat bahwa kurangnya rasa toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pada pihak kontra dipersilahkan memberikan argumen. Penolakan tentang pembangunan rumah ibadah ini jika dilihat dari kasus yang pernah terjadi, alasan masyarakat untuk menolak terjadinya pembangunan rumah ibadah di desa mereka yaitu karena adanya alasan karena pihak yang ingin membangun rumah ibadah belum memenuhi izin atau belum memenuhi syarat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Sesuai Peraturan Bersama Menteri atau PBM, dalam hal ini jika suatu umat beragama ingin membangun rumah ibadah, namun jika belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sama sekali, maka tidak boleh adanya pemaksaan sehingga tidak timbul konflik tentang kerukunan umat beragama. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk mempermudah pendirian rumah ibadah bagi masyarakat dan juga mempertegas peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi tempat ibadah apabila terjadi penolakan dari warga. Terima kasih. Hasil debat dari kelompok kami, apabila ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.